Kisah di buku ini mengikuti 4 orang tokoh yang semuanya berasal dari berbagai warna kehidupan. Dia bisa dibilang serupa tapi nggak sama gitu. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan buku yang saya bahas kali ini adalah Tirai Menurun karya N. Hadini. Oke, karena kisah di buku ini menceritakan tentang 4 kehidupan, jadi kayaknya lebih enak memang dari tokoh-tokohnya dulu. Kita mulai tokoh pertama, namanya Kedasih. Jadi kisah dibuka oleh Kedasih nih, ini bocah perempuan yang hidupnya sangat sederhana. Ibunya dulu jatuh cinta dengan seorang penjahat. Ya tentu saja ibunya Dasih kan nggak tahu kalau laki-laki itu seorang penjahat kan. Kemudian pada saat dia sedang hamil Dasih, nah tiba-tiba laki-laki itu menghilang. Ada yang bilang ditangkap polisi atau bagaimana. Akhirnya ibunya Dasih mau bagaimana lagi, dia setelah melahirkan Dasih, uang sisa-sisa yang dia punya dia pakai untuk modal usaha. Jadi usahanya adalah dia bikin warung gitu. Dasih sih hidupnya cukup bahagia ya, cuma dia tuh nggak punya teman. Jadi di kampungnya itu dia dikenal sebagai anak kecu apa kecu, bingung gimana bacanya gitu. Nah pokoknya intinya Dasih itu dianggap anak penjahat, jadi anak-anak lain nggak mau main sama dia. Oke, tokoh kedua namanya Kintel atau Kintel. Kintel ini adalah seorang pemuda badan tegap, rajin, pikirannya sederhana. Dia tinggi sekali konon, terus kemudian dia tuh kuat tenaganya. Jadi Kintel ini udah yatim piatu sejak kecil dan hidup tumbuh gitu aja di desa gitu. Namanya kalau hidup di desa gitu, jadi walaupun orang tuanya sudah meninggal ya dia bisa hidup aja dari apa yang ada di sekitarnya dia gitu. Pembawaan si Kintel itu tenang, sopan, patuh, jujur. Dia punya tenaga besar yang buat hidupnya gampang. Jadi dia bertahan hidup dengan menyewakan tenaganya dan semua orang sih senang sama dia gitu. Jadi dia tuh misalnya tetangganya ada yang butuh bantuan dia, Kintel ini mau ganti genteng gitu, nanti dia dipanggil, tadi dia dikasih uang, dikasih makan gitu. Dan Kintel ini karena hidupnya sederhana, pikirannya juga sederhana, ya dia nggak terlalu banyak ingin ini itu kan, uangnya disimpan saja. Jadi itu bisa membuat dia bertahan hidup. Hidup Kintel ini mulai berubah saat Irah datang padanya. Jadi ada perempuan muda yang dia sudah cukup banyak pengalaman gitu. Dan kemudian dia datanglah ke Kintel ini dan mulai kayak memperkenalkan dunia baru sama si Kintel ini. Oke, sekarang tokoh ketiga Sumirat. Sumirat ini usianya sama dengan yang tokoh pertama Dasih, sama-sama anak perempuan juga. Dia juga tidak ada ayah, cuma beda kalau Dasih ini ayahnya entah kemana, entah ditangkap polisi atau jadi buronan atau bagaimana. Walaupun nantinya kita akan diberitahu mengenai nasib ayahnya si Dasih ya. Sumirat ini ayahnya tewas, jadi dia bekerja, kemudian bekerja di membangun sesuatu gitu, kemudian tewas. Ibunya akhirnya pergi ke kota. Awalnya ibunya bekerja sebagai penjual cotot. Cotot itu apa sih? Nih cotot ini kayak gini nih. Saya juga bingung soalnya cotot kayak gimana. Nih kayak gini. Jadi cotot ini adalah penganan hangat dari parutan singkong dan gula merah. Tapi karena jualannya lama-lama jadi nggak laku, si ibu pun beralih profesi sebagai buruh cuci pakaian. Nah ternyata di situ dia bisa lebih bertahan dan akhirnya si Sumirat bisa kembali ke sekolah. Tokoh keempat Wardoyo. Wardoyo ini anak dari seorang juru tulis. Dia berpikiran terang, sangat berbakat dari bidang kesenian. Sayangnya sekolahnya Wardoyo ini harus berantakan. Orang tuanya nggak punya biaya. Maka Wardoyo pun makin fokus dalam kegiatan di kelompok wayang Krido Pangarso. Wardoyo bukan cuma pemain, tapi dia juga merancang kostum dan kemudian merancang cerita juga. Dia kemudian menikah dengan Rusmini, salah satu rekannya yang sama-sama anak wayang. Jadi di kelompok wayang Krido Pangorso ini yang penting gitu. Jadi nanti kita semua tokoh-tokoh kita ini akan terhubung di situ. Entah itu jadi pemain, entah itu jadi produser, salah satu di bidang produser. Kemudian apakah nanti ada hubungannya dengan orang-orang yang di dalam itu. Pokoknya 4 orang ini nanti kita akan ketemu di situ dan ini ceritanya nanti akan saling bersinggungan satu sama lain. Setting waktu kota Semarang pada tahun-tahun pasca kemerdekaan dan menceritakan berbagai kehidupan. Saya senang sekali mengamati gimana setiap tokoh tumbuh
dengan cara kehidupannya masing-masing. Berbagai sifat manusia ada di sini. Nggak ada yang sederhana, semua kompleks kayak manusia itu sendiri ya. Ya termasuk Kintel yang mungkin manusia paling sederhana di kisah ini, tapi kenyataannya ya enggak. Pengalaman Kintel tuh luar biasa juga. Tapi sekaligus ya biasa-biasa aja. Maksudnya luar biasa itu bukan luar biasa kayak di film-film yang kemudian ada petualangan, tapi sesederhananya hidup manusia itu pasti luar biasa kalau menurut saya. Lebih dari keempat tokoh ini, ada pula kisah tentang kelompok wayang Krido Pangarso yang menarik untuk disimak. Terus terang, saya tidak pernah menonton pertunjukan wayang ya, tapi di sini saya jadi seakan ada gambaran yang jelas gitu tentang gimana sih pertunjukan wayang itu berlangsung, gimana sih pergaulan anak-anak wayang, cara mereka mewarnai hari, meramaikan dengan gelak dan latihan olah tubuh serta pertunjukan dan nafas kesenian yang mereka berikan. Gitu. Saya sendiri udah baca tirai menurun udah berkali-kali. Nih bukunya sampai udah sangat koyak seperti ini. Ini karena saya udah sering banget baca. Jadi buku ini memang sangat menarik. Sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Kalau ada yang salah dari pembahasan saya, mohon komentarin saja di kolom komentar.